mau nggak mau kan kita obatin untuk tolong nyawanya sampai menggigil gini. Ayo. Tapi orang bilang apa ya, kita bersyukur sembuh akhirnya. Jadi mulai ada kepercayaan lah. Pada waktu itu saya mulai percaya. Tapi kan serem suhu. Kan tusuk dia berdarah, apa dalam hati nggak merasa ini gimana kalau nggak sembuh ya, udah tusuk berdarah gimana? Itu kita percaya dengan sepenuh hati, pasti sembuh. Serahkan pada sifu kita sendiri. Waktu Iya. itu maaf pas lagi ngobatin lagi dirasuki dewa atau memang dituntun lah suruh tusuk? Dituntun. Oh, ditusuk ya. Iya, dituntun. Untung nggak maksudnya dalam hati nggak ragu gitu ya. Iya, soalnya kalau kita mengatasi setiap masalah ya, pasti dituntun sama sifu. Oh. Nggak masuk, dia di belakang tuntun kita. Baik. Dibikin kita percaya diri. Hmm. Gitu. Rata-rata orang kan kebanyakan kan kalau orang rumah yang sakit kan dia nggak bisa ngatasi. Iya, nggak pede. Iya. Soalnya orang-orang kan sering bilang kan, namanya kapak sendiri kan nggak bisa. Potong itu tangkainya. Iya, potong tangkai sendiri kan. Ngerti. Itu memang benar. Tapi kalau kita punya kapak, kita potong keluarga ini kan bisa juga. Iya. Artinya kalau kita punya anak, kita punya bini, kita punya keluarga lah. Saudara. Nah, itu kan bisa. Mm-mm. Itu kalau kita percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, nggak bisa. Harus percaya sama sifu. Sifu pasti tuntun kita. Oh, betul. Kan gitu kan. Soalnya yang tadi saya cerita ini udah langsung lompat punya keluarga. Iya loh. Soalnya saya dari 19 tahun sampai umur 22 tahun kan diajarin dalam mimpi kan. Diajarin tentang herbal lah, ngobatin bayi lah. Nah, terus ada lagi di ngajarin baca tungsu. Itu Mandarin semua, suhu gimana bacanya? Memang Mandarin. Saya disuruh mengingat tulisan Mandarin. Ya ampun, itu gimana ingatnya? Saya pun pusing liatnya. Dia ngajarin untuk mengingat bukan menulis. Itu banyak loh. Jadi mau nggak mau kita kan terima kan. Soalnya dalam mimpi kita diajarin tulis mantra. Mantra itu kan tulisan Cina semua, tulisan Mandarin semua. Itu gimana ingatnya, suhu? Ah. Berapa tahun baru bisa ingat? 3 tahun lah. Sampai umur 22 tahun lah. Gimana saya ya? Baru bisa ingat separuh lah, nggak semua. Habis itu kan udah 3 tahun saya diajarin tentang baca tungsu, tulis jimat, tulis mantra, baca mantra, mantra ini, mantra itulah. Terus diajarin untuk meramal. Ini tungsu kan ada juga kaitan dengan meramal, pakai kartu yang disusun Patwa. Ya, disusun patwa guys. Nah, gitu kan. Jadi umur 22 tahun habis itu kan dia bilang dalam mimpi, saya ngajarin kamu udah habis, kamu mesti cari sifu lagi. Wadaw. Nah, cari sifu manusia, bilang gitu. Oh ya, manusia. Iya, dia kan dewa kan, suruh kita cari sifu yang manusia. Saya bilang, saya mau cari di mana? Dia bilang, kamu ingat, yang penting saya ikut ajaran Samchin, gitu kan, ajaran Tao. Nah, kamu mesti cari yang ajaran Tao. Oh, yang satu ajaran. Yang seperguruan lah, ngomong kasarnya lah. Bukan, yang satu aliran. Yang satu aliran. Oke. Nah, terus saya cari, dia bilang ada di Pasir Panjang sini. Pasir Panjang kan? Ada. Cuma saya belum berguru sama dia. Pertama kali saya berguru sama guru yang tinggal di Sungai Garam. Itu pertama kali. Saya tatung di tempatnya. Cuma saya dikasih mantra lah. Tapi tidak diajarin tulis jimat ini itu, saya tidak diajarin. Oh begitu. Nah, cuma diterima aja jadi murid, gitu aja. Habis itu udah, enggak ada ajarin apa-apa. Sampai saya berumur 25 tahun. Saya pergi ke Pasir Panjang ini cari orang tua itu. Ketemu nggak? Ketemu di aliran Samchin. Nah, jadi di situ saya belajar lagi sama dia. Dia kan tatung. Dia punya papan nama, tulisannya Kit Tian Hang Tao. Berjalan tahu sesuai dengan jalan langit.
arti papan namanya. Saya berguru sama dia. Dia punya aliran tamkin juga. Dia tatung kan. Dia ajarkan saya tentang obat-obatan herbal ini untuk mengobatin apa gitu. Itu dicatat nggak? Saya catat pakai bahasa Indonesia. Oke. Catat pakai bahasa Indonesia. Dia bilang, kamu kan nggak bisa Mandarin. Gimana kamu belajar? Ayo. Dia Jadi bilang gimana? gitu kan. Gimana dong? Saya bilang, kalau saya punya niat saya pasti bisa. Saya tulis pakai bahasa Indonesia. Udah tulis kan? Harus hafal ini. Herbalnya harus hafal. Herbal ini untuk apa? Herbal itu untuk apa? Jalannya gimana? Jadi kalau digabungkan untuk mengobatin sakit apa gitu. Dites lagi sama sifunya. Barulah diajarin mantra yang lain. Saya belajar udah berapa lama ya? Mungkin sekitar setengah tahun lah. Belajar setengah tahun, dikasih satu buku. Ini namanya, kita kasih lihat dikit enggak apa-apa lah. Masih simpan ya bukunya ya. Wah, Mister Om bisa fotokopi belajar Ada ini. bisa. Ini dari tahun 2006. Masih dicatat ya. Ling Leo ini guys. Tahun 2006. Ya. Ini saya terima dia punya buku. Waduh gawat ini bahasanya. Ini buku mantra semua. Kita Mau punya ini bukan? Bukan, aliran Tamkin punya. Ini kan langit punya. Ayo, itu gimana? Langit. Suhu. Buddha. Ini kan dia bilang Tulisnya. kalau aliran Tamkin pasti ada buku ini. Diturunkan ke dia. Dari guru ke murid turun temurun. Jadi kalau saya ajarin murid lagi, kalau udah sah baru saya turunkan buku ini. Kok lucu? Gitu. Kan sudah hafal, kenapa kasih buku lagi? Soalnya murid yang kita ajarkan harus ada buku ini. Ini berarti tanda bahwa dia memang aliran sini. Gitu. Jadi pada waktu itu kan pada bulan 8 tanggal 15 pagi hari kan. Dia baca mantra di atas langit. Oke. Terus dia bilang kan bahwa saya yang bernama ini kan diterima dia jadi murid dia. Makanya diturunkan buku ini. Oh, itu harus ada ritualnya. Oh, nggak bisa sembarangan cuman kasih udah selesai gitu. Memang harus ritual. Dibikin satu bendera Samcin. Habis itu kan udah pada umur 26 tahun saya menikah. Oke. Saya kan usaha di Jakarta. Saya bilang saya tidak mau urus lah gitulah. Tidak mau tatung. Oke. Saya tinggalkan usaha Jakarta. Usaha sampai 3 bulan. Ludes modal. Tidak percaya. Belum tikar lama, maaf. Iya. Cari modal lagi. Minta modal sama orang tua lagi. Usaha lagi. 3 bulan udah ludes 2 kali kan. Tidak percaya. Balik lagi ke Kalimantan. Cari lagi duit lagi. Udah dapat, balik lagi Jakarta sampai umur 28 tahun. Masih cari usaha Jakarta. Ludes lagi. 3 kali. Nggak tahu berapa kali udah. Pertama kali sih buka toko handphone. Kedua kali buka toko sembako. Ketiga kali buka toko handphone lagi. Keempat kali saya buka usaha di sini, ikut orang tua untuk nampung botol. Keempat kali. Selanjutnya saya buka toko hyo, buka toko sembako. Di sini? Iya, di sini. Nggak bisa juga? Nggak bisa juga. Mau nggak mau, pada waktu itu saya tahun berapa ya saya lupa. Si ibu bilang kan, saya mau bikin kelenteng, dia bilang. Mau bikin kelenteng. Oke. Saya bilang, kamu mau bikin kelenteng dapat duit dari mana? Betul. Kalau ada duit sendiri boleh, saya bilang. Betul. Dia bilang, kamu tenang aja, saya pasti kasih. Pada waktu itu kan saya main sama temen, pergi ke, kalau nggak salah sini Sintam ya. Saya main ke tempat itu, ada naga juga, ada tempat Buddha juga, saya main di situ. Saya lihat satu orang tua kan lagi nebang pohon kan. Saya kan belasan teman main ke sana. Saya bilang, kita bantu orang tua ini yuk. Satu orang 3 kapak udah putus. Saya bilang, pohon itu kan. Saya yang pertama kali nembang. 1 kali, 2 kali, 3 kali kena kaki ini. Ayu. Sampai lebar gini. Ayu, kok bisa ke bawah? Itulah saya bingung. Sampai ini tali sepatu putus. Aduh. Ujung-ujungnya saya dibawa keluar kan.
dari hutan bawa ke rumah teman saya. Hmm. Udah, saya tutupin. Saya kan pernah diajarin sama Sifu untuk Berhentikan darah. iya, hentikan darah kan. Saya baca sendiri, udah darahnya henti kan. Wah, bener loh. Benar, darahnya henti. Tapi saya buka lihat ngalir lagi darahnya. Aduh. Terus ada orang lewat. Dia petik satu daun, dia baca mantra. Terus tempel lagi. Berhenti juga. Tapi saya lihat udah keluar lagi darahnya. Jadi gimana dong? Mau nggak mau bawa ke mantri kan. Disuruh jahit, tapi Pak Mantrinya tidak mau terima, dia bilang ini terlalu lebar, harus bawa ke rumah sakit. Ayo. Pada waktu itu teman yang ponteng kita, saya aja sampai tengah jalan kan terasa adem, tidak tahu kemana kita punya roh. Habis itu nyampe di rumah sakit baru kita sadar kan. Pada waktu itu dokter kan sedang cuci kita punya kaki kan. Saya sadar, saya cuma pesan lagi kalau mau jahit suruh pakai benang daging, saya bilang pesan gitu kan. Habis itu enggak ingat lagi. Udah nyampe ke rumah. Nyampe ke rumah langsung Sifu datang. Sifu datang bilang 3 hari lagi suruh murid ke altar saya. Dulu altar saya kan di Salium, saya tinggal di Singkawang. Oh, memang dulu ada altar. Ada. Karena dulu nggak diurus, ditinggal aja begitu aja. Altar orang tua. Altar orang tua. Oke. Iya. Terus gimana? Terus udah dia bilang sama teman-teman kan, kalian tidak usah khawatir, dia bilang 3 hari lagi saya akan kasih mukjizat, dia bilang gitu. Habis itu kita tunggulah 3 hari. Oke. 3 hari udah kita punya kaki masih sakit, keluar darah dikit-dikit. Ayo. Disuruh ke altar. Ya Mau nggak mau kita jalan pincang-pincang pun pergi ke altar gitu. Oke. Lalu? Langsung nyampe altar kan langsung datang Sifu. Oke. Nah, datang dia langsung bilang, saya kasih nomor. Ini pertama kali buat kalian cari modal dulu. Pertama kali kan, Pekong yang datang. Kedua kali itu Datuk Sungkung yang datang. Gimana tuh? Nah, Datuk Sungkung datang. Bahasanya kan pada nggak ngerti. Ada yang ngerti. Oh. Memang dia kasih minum kopinya, ada yang ngerti. Kok bisa gitu ya, lucu ya? Nah, sebenarnya dia bilang orang yang ngerti itu bilang dia pakai bahasa Indonesia. Tapi yang lain dengar bahasa Sungkung. Nah, itu yang bikin aneh. Nah, lalu? Nah, dia kasih nomor 2 angka. Dia bilang ini kedua kali buat kalian pasang. Ya, dapat 2 kali. Ketiga kali dia kasih lagi. Sungkung yang datang lagi. Dia bilang ketiga kali ini saya kasih kalian buat bikin kelenteng saya. Kalau tidak dapat, tidak usah bikin. Wih. Langsung kasih 3 kali berturut-turut. Dapat Nona? Dapat. Semua orang pada dapat. Ada pada bikin, nggak ada yang kabur nggak? Nggak. Itu semua orang rumah. Oke. Kumpulin duit. Pada waktu itu kumpulin duit ada sekitar 30 juta lebih. Aduh, mana cukup suhu. Cukup. Oh, dulu masih Iya. bisa ya? Dulu. Itu bikin kelentengnya 30 juta. Pas-pasan. Iya. Lebih dikit. Dulu masih bisa, sekarang sih nggak bisa. Iya. Soalnya kisah dulu ya, waktu bikin altarnya, saya kan nggak tahu dia punya tentang ukuran berapa lebar, berapa tinggi. Saya nggak tahu. Tata caranya, Iya. silsilahnya tidak tahu. Iya, asal cari tukang bikin yang penting jadi. Ayo, jadi gimana itu? Pada waktu itu saya bikin udah semacam orang pakai topi tertutup gitu. Ini Pekong datang bilang, aduh saya punya kelenteng udah dibikin rusak sama kamu. Saya bilang saya nggak tahu apa-apa, suruh saya bikin. Oke. Kan gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa, saya tinggal 3 tahun lagi. Dia bilang gitu. Dia tinggal 3 tahun lagi, dia kasih mukjizat lagi. Udah langsung dia 3 tahun ya. 3 tahun lagi. Udah Pekong pertama kali datang kasih nomor 2 angka, tembus kan. Kedua kali Sungkung yang datang kasih lagi 2 angka juga tembus. Ketiga kali juga sama perkataannya. Dia bilang ketiga kali sama kayak 3 tahun lalu. Kalau nggak dapat, nggak usah bikin. Sampai ketiga kali, sampai bini saya pun dapat, nggak tahu berpuluh-puluh juta. Masa sih? Iya, dari Singkawang pasang sampai ke Sungai Duri. Ya ampun. Pasang berapa bos lah. 2 angka. Pada waktu itu, aduh, saya pertama kali dapat. Dapat juga? Saya pertama kali dapat kan langsung dikasih nomor sama Pekong kan. Dibilang saya pertama kali kasih kamu. Dimimpiin 4 angka tembus. Saya dapat 20 juta lebih.
pertama kali. Itu masih tidak percaya. Ya 4 angka pasang 5.000. Ya ampun, sayang banget ya. Itulah, sayang udah lewat. Aduh. Sampai ketiga kali berturut-turut kan. Udah, orang kasih duit sampai 50 juta lebih. Buat bikinkan Iya. bikinkan Perbaiki lagi. perbaikin. Oke. Iya, perbaiki dia punya altar sini. Bagusin lah ya. Iya, meja, atap. Renovasi ulang. Iya, tinggikan sampai 50 juta. Pas. Iya, pas juga. Aneh kan? Pas juga. Itu dia udah 3 tahun di situ. Dia bilang kali ini kelenteng saya sudah bagus. Oke. Tapi ada tapinya. Dia bilang 3 tahun lagi saya mau pindah. 3 tahun lagi saya mau pindah. Dia mau pindah, mau keluar dari tubuh, mau pindah cari raga lain. Bukan, cari kelenteng lagi. Soalnya tanah itu bukan tanah saya. Ya ampun, gimana dong itu dong? Itu- Sayang dong dibuang itu, bikin bagus-bagus. Itu tanah paman saya. Pada waktu kan sebelum bikin kelenteng kan paman saya ada taruhan sama pekong saya kan. Dia bilang kalau pekong kasih nomor gitu-gitu, kamu mau bikin di mana tanah saya kasih, dia bilang gitu. Wow. Kan gitu. Mau ditantang ya? Iya. Pada waktu itu saya ingat dia bilang sama pekong kalau nomor itu terbalik tidak masuk, tidak sah. Waduh. Harus gitu, benar apa hal Nggak usah diputar lagi. Iya, harus lurus. Pada waktu itu saya ingat dia kasih nomor 23. Kasih paman saya kan. Langsung malamnya langsung buka 23. Besoknya langsung disuruh paman saya naik. Ngomong sama dia, cari tanah. Benar dikasih nggak itu? Apa cuman hanya omongan belaka tuh? Memang tanah itu dikasih bikin kelenteng. Tapi bukan dikasih sertifikat atas nama saya atau gimana-gimana. Oh, pinjem dong. Iya, padahal itu kita kan pikir ini kan paman kan. Namanya juga adik dari mama kan. Tidak apa-apa lah saya pikir gitu kan. Oke, terus? Udah sampai yang tadi saya cerita kan. 3 tahun kan. Habis selesai 6 tahun. Yang ke-6 tahun itu dia bilang kan pada teman kan mau kasih cat dia punya kelenteng kan, cat baru kan, ulang Imlek kan. Imlek, oke. Dia bilang kelenteng saya ndak mau diperbarui, jangan dicat, dia bilang. Oke. Habis lewat Imlek, pada waktu itu mungkin bulan 2 lah. Habis cap gome kan, bulan 2 dia bilang, dia pesan sama orang-orang, kelenteng saya tolong dicat, perbarui. Bingung kan? Saya juga bingung kenapa dia gitu. Ini Imlek ndak mau cat, habis Imlek baru cat. Lalu? Habis cat kan, dia bilang, saya punya kelenteng, saya mau kasih cat rapi-rapi, indah-indah buat pindah. Gimana pindah, kan nggak bisa dibawa kelentengnya, kan udah di situ. Memang. Ujung-ujungnya pindah di sini. Kelentengnya lama, tinggalkan. Oh, kasih pemiliknya. Kasih paman saya. Oh, terakhir sampailah di sini. Itu kelenteng sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih Kadang ada. pergi sembahyang sana nggak? Enggak. Udah kosong semua. Saya kan udah pindahin semua. Tapi maaf, untuk ininya, untuk mejanya apa segala macam masih ada nggak? Masih ada. Terus kosong aja begitu? Udah dia pasang di kangkung. Buat paman saya yang pasang. Pamannya bisa itu nggak bisa tatung? Dia bisa tatung, cuma dia ndak mau terima. Oh, tidak mau tidak mau terlalu diseriusin lah gitu. Oke. Gitu. Jadi pada tahun 2016 kalau nggak salah saya tulis, saya pindah ke sini. Pada saat saya pindah ke sini itu susah dari nol. Pada saat itu kan Pekong bilang, kamu harus dari nol. Ayo. Dia bilang harus dari nol. Tinggal gimana dulu rumahnya, maaf nggak seperti ini dong. Ada rumah memang ada gini. Sudah ada semua ya. Memang saya jual rumah di Singkawang untuk bikin rumah di sini. Habis bikin rehab semua rumah di sini kan ludes, duit kita kan habis semua. Jadi gimana dong Su untuk makan sehari-hari gitu kan habis semua. Jadi gimana? Nah itulah namanya setiap kesusahan pasti ada jalan keluar. Nah, pada saat itu saya jual kopi. Oke. Saya belum bikin kopi. Kita seruput dulu tuh. Tapi saya jual kopi. Jual kopinya gimana? Saya ngambil dari teman saya. Saya pesan kopi sekian. Nah, terus saya ngambil 10 kilo. Bini saya, adik saya keluar
ke rumah-rumah jualan. Jual Jualan. kopi. Iya. 1 on, setengah kilo, 1 kilo. Jual Itu gitu. kejual nggak? Hah? Kejual nggak? Kejual. Setiap hari pasti ada pemasukan sekitar 50-60 lah. Lumayan ya. Iya, buat cari makan ada. Ini masalahnya bikin kelenteng ini. Ya gimana tuh? Saya dulu itu sisa 10 juta.